Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Simbok Heni Blitar ya guys. Halo Blitar, apa kabar Blitar? Khususnya Darungan, halo Darungan. Dan juga untuk saudara-saudara Simbok, sahabat-sahabat Simbok yang ada di daerah Panguragan. Panguragan itu daerah Cirebon ya. Karena keluarga Simbok kan ada dua, ada di Blitar dan ada di Cirebon. Jadi aku sapa semua, halo Panguragan, halo. Gimana kabarnya untuk sahabat-sahabat Simbok semua? Semoga keadaan sahabat semua itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu diberi kesehatan yang berkepanjangan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi umur yang barokah di dunia wal akhirat. Amin amin Allahumma amin. Dan satu lagi, jangan lupa untuk bersyukur. Simbok selalu ini ya, jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena bersyukur itu sangat penting banget. Bersyukur tentang apa yang kita punya saat ini, bersyukur tentang apa yang kita miliki saat ini ya, karena semua itu hanya titipan. Jadi kita itu perlu bersyukur. Kenapa ya Simbok bilang hanya titipan? Iya, nyawa itu bukan milik kita. Kita itu nggak punya apa-apa. Nyawa itu hanya milik Allah. Jadi kalau ibarat sewaktu dia diminta sama dia, ya udah, apa, kita itu nggak punya apa-apa. Semua itu hanya milik Allah. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Bahkan ibaratnya walaupun kamu punya segalanya ya, boleh dibilang harta benda melimpah ya, melimpah ruah, tapi jangan salah, nyawa kamu itu milik Allah. Kalau Allah berkehendak ya, menghendaki nyawa kamu suatu saat, kapan saja, kamu bisa apa? Memangnya nyawa bisa dibeli di supermarket ada, ataupun di apotek ada? Enggak kan? Nah, maka dari itu, untuk kita agar tidak menyombongkan diri itu dengan jalan kita itu bersyukur atas apa yang ada pada diri kita saat ini. Itu guys. Malam ini suasananya dingin banget, nggak tahu berapa derajat, yang jelas dingin banget. Tapi ini Simbok tadi barusan mandi, barusan keramas, jadi rambutnya diure-ure. Biasanya kan Simbok selalunya diikat ya, tapi ikatnya di bawah, males mau ngambil. Barusan kering ini tadi di ini, tapi nggak apa-apa lah, udah biarin aja. Oke guys, Simbok mau bercerita tentang pengalaman Simbok dulu waktu Simbok kerja di Brunei Darussalam. Simbok dulu pernah kerja di Brunei Darussalam. Di sana Simbok 2 tahun. 2 tahun kayaknya, 2 tahun lebih apa ya, lupa sih Mbak. Yang jelas dulu waktu masih musim Krismon itu Simbok ada di sana dulu. Jadi Simbok ini udah tua. Siapa yang masih ingat musim waktu itu
bukan Indonesia, iya Indonesia kena krisis moneter dulu itu. Nah itu Simbo udah ada di Brunei sana guys. Jadi Simbo ini sekarang udah tua, umur udah kepala 4, udah tua guys. Dulu itu di Simbo waktu masih kalau nggak salah waktu musim Krismon itu Simbo masih umur berapa ya? Umur 17 apa ya? Apa 18 gitu kan? Iya, pokoknya kisaran umur 17-18 itu dulu. Jadi Simbo sekarang udah tuwir guys, udah tuwir. Tua itu pasti, iya kan guys? Nah tua itu pasti, tapi kedewasaan itu adalah pilihan, bener nggak? Jadi kedewasaan itu nggak terletak pada umur seseorang. Kedewasaan itu pilihan kita mau milih. Dewasa itu dilihat dari apa? Umur nggak bisa menjamin kedewasaan seseorang. Emang bener itu. Kadang ada yang umurnya masih di bawah kita, tapi cara pemikirannya itu udah matang, udah benar-benar dewasa. Banyak seperti itu. Iya bener, dewasa itu memang pilihan. Tua itu udah pasti, tapi dewasa itu emang pilihan. Oke, Simbo mau lanjut ya cerita Simbo waktu Simbo kerja di Brunei. Itu emang Simbo itu kurang beruntung. Entah kenapa setiap dulu ya waktu masih bujang itu setiap Simbo kerja dimanapun itu selalu dicemburui sama majikan. Dan itu sangat tidak enak sekali guys. Bener, orang dicemburi majikan itu Masya Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pakai, itu tetap salah di mata mereka. Itu tetap salah. Walaupun kita tuh melakukan kebenaran, tetap aja salah, gak pernah ada benarnya. Dan itu terjadi pada Simbo waktu dulu kerja di Brunei. Dulu Simbo pernah kerja di Brunei itu di daerah Temburung. Jadi daerah Temburung itu agak jauh dari kota. Soalnya kan kalau mau ke Temburung itu kita harus naik perahu jauh dari bandar Seri Begawan itu jauh. Dan Simbo di Temburung. Jadi kan agak desa, di pedesaan kayak gitu. Nah, Simbo waktu itu jaga anak tuh. Jadi satu rumah itu banyak orang, guys. Di situ ada nenek, terus majikan laki, majikan perempuan, kakaknya majikan laki yang udah duda punya anak 1 di situ juga. Dan majikaku anaknya 2. Nah berarti 7 ditambah itu anaknya si duda itu tadi. Itu dulu waktu aku masih dapat 1 tahun itu nggak ada maksudnya majikan perempuan itu memang orangnya pendiam. Kita tuh jarang komunikasi. Kalau nggak penting itu kita jarang banget komunikasi. Dan dia itu kan laki-laki perempuan itu semuanya kan siku. Jadi tapi shiftnya itu nggak sama. Shiftnya itu kalau si laki-laki pulang dia berangkat kayak gitu. Jadinya mungkin karena itu ya dia itu cemburu sama saya. Dan saya itu sampai bingung loh.
kenapa bisa cemburu sama saya, sedangkan saya itu nggak pernah ngobrol sama majikan laki, itu nggak pernah sama sekali. Malah justru saya itu waktu itu sering curhatnya itu ke kakaknya majikan itu kan, yang duda itu aku selalu curhat ke dia, kayak majikan kayak gini-gini, kenapa sih aku nggak pernah ngelakuin apa-apa kayak gini-gini. Terus dia ngasih saran, udah kamu nggak usah dipikirin kayak gitu, intinya pokoknya kamu yang penting kamu kerja, jangan terlalu diambil pusing. Dingin guys, beneran dingin, yang terlalu diambil pusing gitu. Terus waktu itu sampai aku itu pakai baju pun itu salah guys. Coba bayangin, aku pakai baju itu loh salah. Katanya pakai baju jangan kayak gini. Loh, aku itu di sana guys, yang namanya aku masih umur 17-an tahun ya. Maksudnya kalau zaman dulu sih pakaian itu nggak ada yang neko-neko, maksudnya itu rapi semua. Aku kan udah kebiasaan pakai celana panjang, nggak pernah aku itu pakai celana pendek itu, nggak pernah sama sekali. Memang aku dari bujang nggak suka pakai celana pendek, rok mini, nggak pernah. Itu intinya aku itu pakai, ya kalau di sana kan malah aku tuh sering pakai, kalau habis mandi itu kan kalau mau tidur itu kan pakai jarik, terus atasannya itu yang kayak tunik gitulah istilahnya, kayak tunik kayak gitu. Aku pakai kayak gitu. Padahal itu tuh yang beliin itu dia sendiri loh, dan itu dia bilang katanya nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai, padahal dia sendiri yang beliin. Terus sekarang bilang nggak boleh dipakai. Mungkin dia itu cemburunya karena dia lagi hamil kan, lagi hamil, jadi dia cemburunya benar-benar tuh kelewatan. Sampai pada titik dimana aku benar-benar sudah nggak kuat, benar-benar udah nggak kuat guys. Itu masalahnya sangat sepele banget. Itu masalahnya sangat sepele banget. Itu gara-gara aku itu ngasih air buat majikan laki-laki yang mau berangkat ke sekolah sore. Waktu itu dia mau olahraga sama anak-anak buahnya gitu kan. Itu aku itu disuruh ini air minum ditaruh di jug itu ya, jug yang gede itu, bawa 2, bikin bikin sirup gitu kan, dikasih es. Nah udah aku buatin, terus kata majikan laki-laki disuruh naruh di mobil. Ya aku taruh di mobil kan. Nah, dan waktu itu posisi majikan aku itu juga ada di mobil. Dia itu di depan, sedang aku itu kan di belakang naruh itu tadi air. Habis itu langsung dia itu ngampiri saya. Setelah saya naruh itu kan otomatis aku udah naik lagi ke atas, maksudnya aku udah ke rumah lagi. Kan rumahnya kalau zaman dulu itu rumah kayu, jadi kan di atas kayak gitu kan, ada tangganya naik ke atas gitu. Aku naik lagi ke atas kan, aku udah ke atas. Terus majikan perempuan kan baru pulang dari sekolah jam 3 sore. Nah dia langsung hampiri saya, kenapa katanya kamu udah di mobil sama bapak gitu, langsung gitu guys. Spontan saya kaget kan, loh saya di mobil tadi kan ibu lihat saya naruh jug air, katanya disuruh ini bikinin jus, suruh bikinin sirup gitu kan. Tapi kenapa kamu masuk ke mobil, bla 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 gitu intinya ya. Terus dia itu marah sama saya. Dia itu kalau marah diem. Orang pendiam itu kalau marah diem, nggak ini sepatah kata pun nggak. Makan apa itu dia nggak nawarin ke saya, nggak. Kalau masak kan
yang masak dia sendiri ya, aku nggak pernah masak. Kadang nenek yang masak itu, kadang neneknya, ibunya majikan laki kan jadi satu di situ. Itu kan yang masak waktu itu pas dia sendiri yang masak, udah aku siapin kayak gitu. Waktu makan kan biasa kita kan kalau di sana itu makan barengan semuanya barengan. Nah waktu itu entah kenapa ya, ada aja heran saya juga, aku itu udah duduk kan, biasa aku duduk itu di sebelahnya nenek gitu kan, kalau enggak aku di sebelahnya kakaknya majikan laki-laki. Entah kenapa waktu itu aku itu udah duduk di sebelahnya nenek. Biasanya kan biasanya kan nenek, aku, terus kakaknya itu. Nah biasanya seperti itu. Tak kenapa majikan saya itu tiba-tiba duduk di sebelah saya. Itu benar-benar yang jadi dia marah doh kalau ingat itu, ya Allah Gusti Pangeran. Bener guys, kerja itu kalau dicemburi benar-benar gak enak banget. Terus langsung dia itu cemberut, dari awal makan sampai akhir itu cemberut doang pokoknya. Akhirnya saya mengalah. Saya keadaan lagi makan, masa saya mau berdiri? Kan kalau makan di lesehan gitu kan, enggak di meja, di lesehan. Otomatis kalau aku berdiri, orang belum selesai makan kan gak sopan. Nah terus habis itu kan aku pura-pura ke kamar mandi. Jadi aku pura-pura ke kamar mandi pengen kencing, jadi kan aku terus berdiri, nggak jadi makan. Aku nggak jadi makan, aku berdiri langsung aku ke kamar mandi. Aku kamar mandi itu, kamu tahu nggak guys, aku kamar mandi itu aku nangis guys. Aku soalnya udah terasa kenapa ini orang. Biasanya kan kalau makan itu pasti dia itu Sinta ini dimakan, ini dimakan kayak gitu kan. Biasa terus ngasih aku apa gitu, biasa dia seperti itu. Ini nggak ada sama sekali, ya pokoknya cemberut banget. Akhirnya aku itu nggak jadi makan aku. Terus habis makan dia langsung masuk kamar kan, masuk kamar. Nah aku udah tunggu ini waktunya, besok pagi aku mau ngomong sama majikan lagi, pikirku kan gitu. Aku nggak mau ibaratnya terus kayak gini kerja nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman. Aku paginya istrinya kan berangkat duluan jam 7 itu dia berangkat duluan sama anak-anak. Tinggal dia kan berangkatnya agak siang, dia jam 9 itu baru berangkat. Nah disitulah itu kesempatan. Pas itu nenek juga pas gak ada di rumah, nenek lagi di kebun seberang itu, kebun durian. Nah itu kesempatan saya untuk aku beraniin ngomong. Ya aku sebelumnya minta maaf. Itu waktu itu kakaknya ada di kamar, dia denger, ternyata dia denger semua omongan aku. Dia di kamar, dikirain majikan aku dia udah berangkat kantor. Dia belum berangkat, dia masih di kamar dengerin semua yang aku omongin. Terus aku kan bilang ke majikan, ya sebelumnya saya minta maaf Pak, gini kayak gitu kan. Aku langsung intinya pokoknya istri kamu cemburu kayak gini. Jadi aku mohon jangan bikin masalah ini keruh. Aku nggak mau ibaratnya kerja kalau dicemburi kayak gini, benar-benar gak nyaman. Apapun yang saya kerjakan itu salah di mata istri kamu, aku bilang gitu. Masa sih? Iya. Dan aku sendiri nggak tahu kenapa. Padahal ibaratnya di antara kita itu nggak ada. Maksudnya selama ini mana pernah sih aku ngobrol sama bapak baru kali ini loh. Aku bilang gitu kan. Aku nggak pernah selama ini karena aku menghargai. Ibaratnya bapak adalah majikan saya, aku bilang gitu kan. Terus itu masih bertahan ya, aku itu masih bertahan 2 bulan kalau nggak salah. Setelah aku bilang sama majikan laki itu, aku bertahan 2 bulan.
Dan habis itu aku bener-bener udah gak kuat, aku dicemburui terus. Aku langsung bilang ke majikan lagi, aku minta dipulangin ke agent. Terus waktu itu nggak langsung dikasih aku. Datanglah si kakaknya itu yang duda itu datang. Dia membuka obrolan, ngomong sama majikanku laki-laki, gini. Intinya saya itu nggak boleh keluar dari rumah situ, nggak boleh ke agent. Kalau emang kamu ibaratnya udah nggak mau dia kerja di sini, ya udah biar aku yang make itu. Kakaknya itu di situ kan, kakaknya itu kan punya anak dua, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Dan yang perempuan itu kan ikut mamanya, tapi kan sering datang juga. Itu sama saya itu bener kayak anak sendiri. Dia itu benar-benar nurut sama saya, itu nurut banget. Nah itu aku disuruh jaga itu kalau memang majikan aku nggak mau gitu kan. Tapi sama majikan perempuan itu nggak boleh. Intinya aku pokoknya harus keluar dari rumah itu. Akhirnya aku gini memutuskan, nggak usah lah, maksudnya aku nggak usah di sini. Kalau memang ibaratnya kakaknya pengen ya aku ikut maksudnya ikut dia, tapi nggak di sini gitu, di rumahnya. Dia kan ada rumah, cuma kan rumahnya itu belum jadi. Pada akhirnya kakaknya bilang, ya udahlah kalau gitu ini aja untuk sementara kamu di agent aja dulu. Nanti kalau ibaratnya rumahku udah selesai, baru nanti aku ambil lagi, kamu bilang gitu kan. Terus habis itu aku kan di ikut agent itu aku lama. Ikut agent aku itu kan yang perempuan itu orang Indonesia, yang laki-laki orang Brunei. Nah, disitulah awal mulanya semua terjadi, kisah cinta saya. Ya Allah, kalau ingat benar-benar. Di situ kan di agent, otomatis itu aku ketemu sama banyak orang Indonesia yang baru datang, kayak gitu kan. Tapi aku nggak pernah, maksudnya itu aku orangnya itu fair, mudah bergaul sama siapa aja, aku tuh orangnya fair. Nah, waktu itu ternyata itu ada seseorang yang istilahnya itu dia itu naksir sama saya. Padahal aku itu ngelihat dia itu cuman 2 kali kalau nggak salah, itu 2 kali ya. Pertama itu cuma ngelihat sekilas pas dia datang ngambil pembantu untuk ibunya di rumah di agentku. Itu pertama kali. Terus yang kedua waktu di mall, itu tanpa sengaja. Nah itu awal mulanya. Dan itu orang Brunei ya guys, itu yang orang Brunei. Dan itu ternyata orang itu tuh senang sama saya dan langsung bilang ke agent aku. Otomatis aku nggak langsung ini. Orang aku di situ masih umur 17 tahun, jadi ibaratnya aku belum mikir nikah, itu belum mikir sama sekali. Aku masih pengen kerja. Nah, waktu itu kan masih belum ada telepon kan, belum ada ini HP kan dulu itu kan masih telepon rumah. Dia tuh sering telepon rumah pakai teleponnya agent aku gitu, nyari saya gitu. Pertama aku nggak mau ngomong, itu sampai berapa kali aku nggak pernah mau ngomong, terus waktu itu
yang ngangkat itu aku sendiri pesan. Atau aku sendiri, aku tanya, ini cari siapa ya? Tanya mau cari Sinta gitu kan. Ada perlu apa ya? Bilang gitu. Aku ini gini yang dulu pernah ketemu kita di sana kayak gitu kan. Aku aja udah lupa. Bener, aku udah lupa. Terus aduh, ini udah gak bisa ngomong. Intinya dia itu pengen main ke rumah, ke agent aku kan. Mainlah dia ke situ. Nah, main ke situ, dan waktu itu barengan sama keponak apa ya, Pak Leknya agent itu kan kerja di situ juga. Itu kan dia masih bujang, tapi kan udah umur itu ya waktu itu. Tapi dia itu sangat meneh banget sama saya, dan dia itu ternyata juga suka sama saya. Tapi saya itu nganggep dia kayak kakak sendiri. Jadi dia langsung nembak saya. Cuman bukannya aku nggak mau, bukan. Emang aku udah nganggep keluarga dia itu kayak keluarga aku sendiri. Keluarga agent itu udah kayak keluarga aku sendiri. Nah itu awal mula. Aduh, kalau ingat waktu itu ya, waktu masih muda, disitulah terjadi. Jadi aku itu nggak mau nemui orang Brunei itu. Aku nggak mau nemui tadinya. Terus habis itu agent gue bilang, gak apa-apa, kamu temui aja. Duh, sungkan mau ngomong apa kayak gitu kan. Orang kita kan belum pernah belum akrab lah. Orang ketemu ya cuman ketemu aja, maksudnya belum pernah ngobrol apa, belum pernah ya, cuman ketemu ngelihat sekilas gitu aja. Nah dia datang itu, ternyata dia itu ngasih aku sesuatu. Aku nggak mau nerima. Jadi ingat masa lalu lah. Aku nggak mau nerima. Oke, dia ini nggak apa-apa lah kalau nggak mau nerima, ya udah. Yang penting kita jadi sahabat gitu ya. Intinya intinya kita jadi sahabat aja dulu gitu kan. Nah di situ awal mula. Terus dia sering main ke rumah, sering telepon. Tapi aku menanggapinya biasa aja. Terus pada saat aku sudah mau pulang itu, aku udah ini ke agent, udah bilang ke agent jangan ngasih tahu dia kalau aku mau pulang itu. Padahal agent itu nggak ngasih tahu, cuman yang ngasih tahu itu ternyata pembantunya ibunya itu nanya ke agent aku, katanya Sinta kapan pulang, katanya mau pulang gitu. Nggak sadar ternyata dari situ. Aduh, kalau ingat itu bener, ya Allah. Aku itu nyampe di bandara Brunei itu jam 8 pagi, udah nyampe sana. Karena penerbangan itu jam 10, aku jam 8 udah nyampe. Dan ternyata apa? Dia itu sudah ada di sana. Dan itu sangat membuat aku kaget banget. Aduh, kalau ingat itu, hati itu rasanya udah gak karuan guys, beneran. Itu posisi aku udah mau terbang. Dan dia gini,
Jadi waktu itu intinya gini, dia itu mau ikut saya ke Indonesia, intinya mau kenalan sama ibu saya, sama orang tua saya lah. Tapi aku nggak mau, aku masih belum nikah, masih belum pengen nikah. Aku bilang gitu, udah kita sahabatan aja, oke, nggak apa-apa. Nanti ibaratnya kalau memang ada jodoh pasti kita ketemu, aku bilang gitu kan. Ya udah, katanya kalau aku nggak boleh ikut, tolong terima ini gitu kan. Tolong terima ini, itu dipaksa-paksain guys. Maksudnya aku tuh dipaksa suruh nerima itu barang. Terus aku mau gimana coba? Ya akhirnya aku terima. Itu nggak boleh dibuka kalau belum nyampe rumah nanti. Dan sesek dada, bener yakin. Dan waktu itu beneran aku nyampe rumah, baru aku buka, dan ternyata isinya apa? Isinya itu emas, ada kalung, gelang, pokoknya satu set gitu ya. Kaget banget saya, ya Allah. Tapi kalau orang nggak ada perasaan itu gimana ya guys? Dipaksa-paksa pun itu susah, bener susah loh, bener susah. Aku nggak bisa, aku udah berusaha. Ibaratnya oke, kita sahabatan, waktu aku di rumah itu dia sering telepon, kalau telepon dulu, waktu dulu kan ada telepon, pakai telepon rumah gitu kan, sering telepon dulu itu. Nah setelah dia itu pokoknya intinya minta keputusan saya gimana. Katanya kalau kamu udah siap, aku nanti mau datang ke rumah ibu kamu, aku pengen ketemu sama ibu kamu sama bapak kamu gitu kan, mau memperkenalkan diri. Soalnya kan aku bilang, ya aku minta maaf sebelumnya, sama dia. Aku nggak bisa, emang mungkin kamu sayang sama saya, benar-benar kamu itu sayang sama saya, tapi akunya itu nggak ada rasa sama sekali, maksudnya udah aku berusaha ya, tapi aku nggak bisa. Terus pada akhirnya waktu itu perhiasan itu kan aku kembaliin. Aku nggak mau, itu bukan hak aku nggak mau. Aku kembaliin, aku titipin ke agent, tak suruh ngasihin dia lagi. Kan waktu itu agentku pulang ke rumah, pulang ke Indonesia. Terus aku titipin ke dia, tak suruh ngasihkan lagi ke orangnya. Dan aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Aku nggak bisa terima karena ini bukan hak saya bilang gitu. Ya begitulah. Terus habis itu dia itu masih tetap berharap, dan akhirnya waktu dia mau nikah itu ngasih kabar ke saya, minta izin ke saya sebelum dia mau nikahin gadis di sana di Brunei itu. Dia minta izin ke saya, ya dia memutuskan kalau ibaratnya kamu tetap nggak ngasih, maksudnya nggak bisa terbuka pintu hati kamu untuk saya, ikhlaskan saya ya, kasih restu saya untuk nikah, kayak gitu. Memang benar-benar orang-orang yang baik tuh ya kayak gitu. Ya aku kasih Rizal, semoga keluarganya nanti ini bahagia, kayak gitu. Bilang kayak gitu, dia bahagia banget, dia bangga banget. Aku bilang kayak gitu tuh, dia bahagia banget. Dan dulu waktu aku masih di rumah itu masih ada komunikasi. Terakhir nggak ada komunikasi itu aku nikah.
aku nikah, akhirnya aku udah nggak mau lagi lah berhubungan, maksudnya jalin silaturahmi, nanti takut ada yang salah paham gitu kan antara suamiku, takutnya kayak gitu dulu itu. Jadi aku buang nomornya, dia pas mau hubungi saya itu nggak bisa, nanya ke agent. Waktu dulu kan, waktu itu HP kan masih HP jadul, belum ada Android, masih HP jadul kayak gitu. Itulah kisah saya waktu di Brunei, guys. Masalah kerjaan itu kalau masalah kerjaan aku kan ikut agent, jadi kerjaanku enak, nggak berat kerja aku itu. Cuman beratnya kalau ini aja, mau ada anak datang gitu kan, nyiapin, masakin orang banyak sekali, kadang-kadang datang itu orang 10. Pernah sekali datang itu orang 10, rumah penuh, tapi ya nggak lama sih, langsung diambil gitu sama majikan. Itu masak bener-bener waktu itu gitu. Jadi setiap ini ketemu banyak orang ya, dari mana-mana, dari Tulungagung ada banyak, dari Blitar, bahkan yang dari Jawa Tengah juga ada. Itu guys, kisahnya Simbok waktu muda ya, kisah Simbok waktu masih muda dulu. Memang ya, seseorang itu intinya gini ya guys, cinta itu memang gak bisa dipaksakan. Dan tahu nggak yang Pak Leknya agent aku itu nikah, itu istrinya itu malah temen aku sendiri, dan nikah orang rumahku, maksudnya satu desa, itu temen SD yang dinikahi itu. Aku juga kaget banget aku waktu itu pulang dari Taiwan. Iya, aku pulang dari Taiwan itu kok loh ngelihat dia itu lewat depan rumah gitu, terus loh kok dia, terus aku hampirin kan, tak suruh mampir, akhirnya kan mampir lah. Terus aku tanya, kok jenengan ada di sini? Ya iya, orang istriku ini. Allah, ya Allah, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya, sampai sekarang itu deket banget sama anak aku yang ragil itu. Katanya, aku nggak ngelihat kamu, ngelihat anak kamu aja udah kayak kamu, katanya, bilangnya gitu dulu itu. Emang iya sih, anak aku yang ragil itu memang persis saya. Jadi kebanyakan orang itu bilangnya seperti itu, ngelihat Sima, namanya kan Sima anak saya, lihat Sima itu udah kayak ngelihat saya. Iya, wajah-wajahnya itu memang kayak saya, cuma anakku lebih tinggi lagi, Itulah guys ceritanya Simba waktu masih muda. Banyak kalau diceritain mah, kisah cinta nih Simba waktu masih muda itu banyak banget, dan nanti akan aku kupas satu persatu nanti. Dari kalau ini mah bukan cinta pertama, ada cinta pertama si Simbo itu ada. Cinta pertama yang Simbo itu ada, nanti akan Simbo ceritain ya di lain waktu. Oke guys,
Kira cukup sampai di sini ya. Simbok ngoceh. Simbok udah ngantuk karena besok masih harus kerja ya, jadi Simbok istirahat dulu. Apabila ada kata-kata Simbok yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua, Simbok minta maaf, karena Simbok hanya manusia biasa ya, yang tidak luput dari salah dan kilaf. Jangan lupa ya guys, untuk di like, di subscribe, dan di share. Juga tekan tombol loncengnya, oke? Akhirnya Simbok akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.